Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya selaku moderator akan memandu acara presentasi kali ini. Presentasi kali ini tentang viskositas dan tenaga pengaktifan aliran. Presentasi kali ini dibuat guna memenuhi tugas pengganti praktikum kimia fisika. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Aminullah, dan ada Mas Fuatur Rifai, dan ada Mbak Mutia Della Citra Anggreni, dan yang terakhir ada Mas Nasudrin Hanif. Silakan Mas Fai. Silakan Mas Hanif. Silakan Mbak Mutia. Tujuan, mahasiswa dapat mengamati angka kekentalan relatif suatu zat cair dengan cara menggunakan air sebagai pembanding. Yang kedua, menentukan tenaga pengaktifan zat cair tertentu. Dasar teori, viskositas suatu cairan murni atau larutan merupakan indeks hambatan aliran cair. Viskositas dapat diukur dengan menggunakan laju aliran cairan yang melalui tabung berbentuk silinder. Cara ini merupakan salah satu cara yang paling mudah dan dapat digunakan baik untuk cara cairan maupun gas. Viskositas adalah indeks hambatan aliran cairan. Viskositas dapat diukur dengan mengukur laju aliran cairan yang melalui tabung berbentuk silinder. Viskositas ini juga disebut sebagai kekentalan suatu zat. Koefisien kekentalan zat cair adalah sifat daya tahan zat cair terhadap aliran cair. Koefisien kekentalan zat cair dihitung dengan membandingkan waktu yang digunakan zat cair tersebut untuk mengalir dan massa jenis atau kerapatan zat cair tersebut dengan nilai koefisien kekentalan zat cair lain yang telah diketahui. Viskositas pada zat cair maupun gas dan pada intinya merupakan gaya gesekan antara lapisan-lapisan yang berisikan fluida pada waktu lapisan-lapisan tersebut bergerak satu melewati yang lainnya. Pada zat, viskositas terutama disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul. Pada viskositas muncul dari tumbukan oleh molekul. Menurut Kartika, viskositas suatu bahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, suhu viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Nomor 2, konsentrasi larutan viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Yang ketiga, berat molekul solut viskositas berbanding lurus dengan berat molekul solut. Karena adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga akan menaikkan viskositas. Keempat, tekanan viskositas berbanding lurus dengan tekanan. Karena semakin besar tekanannya, cairan akan semakin sulit mengalir akibat dari beban yang dikenakannya. Viskositas akan bernilai tetap pada tekanan 0 sampai 100 atm. Ada beberapa tipe viskometer yang biasa digunakan, antara lain viskometer kapiler Ostwald viskositas, viskometer Hopler, viskometer Cup, viskometer Kuhn and Platt. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum adalah piknometer 10 mili, water bath, viskometer, stopwatch, neraca, termometer, dan glass beaker. Bahan yang digunakan dalam praktikum ada aseton, aquades, alkohol, dan zat atau zat dengan etanol. Cara kerja. Untuk yang pertama, penentuan massa jenis zat dengan piknometer. Pertama, bersihkan piknometer dengan aquades. Keringkan piknometer dengan tisu. Lalu timbang piknometer dalam keadaan kosong, catat berat kosong piknometer. Masukkan aquades ke dalam piknometer hingga penuh, kemudian tutup piknometer, bersihkan dengan tisu.
timbang piknometer plus Aquades, catat beratnya. Lalu keluarkan piknometer dan bersihkan. Ulangi langkah di atas untuk bahan alkohol dan minyak goreng. Kedua, penentuan massa jenis bola dengan prinsip Archimedes, yaitu cara kerjanya timbang kaca arloji ke dalam neraca, lalu tekan zero dan timbang bola. Catat berat bola. Keluarkan bola dan bersihkan neraca. Lalu masukkan 7 ml Aquades ke dalam gelas ukur. Lalu masukkan bola ke dalam gelas ukur, kemudian amati dan catat kenaikan volume gelas ukur. Ulangi langkah di atas untuk bahan alkohol dan minyak goreng. 3. Cara kerjanya yaitu penentuan viskositas dan tenaga pengaktifan aliran dengan metode Hopler. 1. Pasang kawat kasa di atas kaki 3. Letakkan beker gelas yang sudah diisi Aquades. Letakkan beker gelas yang berisi Aquades, lalu biarkan air mendidih, lalu siapkan tabung Hopler. Masukkan 15 ml Aquades ke dalam tabung Hopler. Isi tabung Hopler lain untuk variasi suhu. Variasi suhu 1 30 derajat. Ukur suhu tabung Hopler 1 pada suhu 30 derajat. Massa ke dalam tabung Hopler. Lalu hitung waktu bola mencapai dasar tabung dengan stopwatch. Catat waktunya. Variasi suhu 2 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Letakkan tabung Hopler dalam beker gelas yang berisi air mendidih. Ukur suhu tabung Hopler 2 pada suhu 40 derajat. Masukkan bola ke dalam tabung Hopler, lalu hitung waktu bola mencapai dasar tabung dengan stopwatch. Catat waktunya. Ulangi untuk bahan alkohol dan minyak goreng. Di sini untuk hasilnya pada penentuan massa jenis zat non piknometer, yaitu berat piknometer plus Aquades 44,47 gram, berat pikno 22,22 gram, berat Aquades 24,25 gram. Berat pikno plus alkohol 39,32 gram, berat pikno 20,22 gram, berat alkohol 19,1 gram. Berat pikno plus minyak goreng 42,33 gram. Berat pikno yaitu 22,22 gram, berat minyak goreng 22,1 gram. B. Penentuan massa jenis bola dengan prinsip Archimedes. Kenaikan volume Aquades sama dengan 7 ml. Kenaikan volume alkohol 7,1 ml. Kenaikan volume minyak goreng 7,2 ml. C. Penentuan viskositas dan tenaga pengaktifan aliran dengan metode Hopler, yaitu untuk sampel Aquades suhu 30 derajat 0,06 detik, suhu 40 derajat 2,16 detik. Untuk sampel alkohol 1,45 detik. Untuk suhu 30 derajat, untuk suhu 40 derajatnya 3,4 detik. Untuk minyak goreng pada suhu 30 derajat 1,58 detik dan suhu 40 derajat 2,1 detik. Pembahasan praktikum viskositas dan tenaga pengaktifan aliran ini bertujuan untuk menentukan besarnya harga viskositas dan mempelajari pengaruh suhu terhadap viskositas cairan dengan menggunakan metode Hopler. Cairan yang akan diuji viskositas dan energi pengaktifan alirannya pada praktikum ini adalah larutan alkohol, Aquades, dan minyak goreng. Prinsip kerja piknometer adalah mengukur massa zat terlebih dahulu. Harus diketahui massa piknometer kosong agar diperoleh massa zatnya saja. Setelah melakukan praktikum didapat hasil data yang kita gunakan untuk menghitung kerapatan atau density dari masing-masing sampel. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pada tabel A dengan sampel Aquades memiliki kerapatan sebesar 0,97 gram per mili. Pada sampel alkohol memiliki kerapatan sebesar 0,764 gram per mili, dan pada sampel minyak goreng memiliki kerapatan sebesar
0,884 gram per mili. Pada tabel B, kita menentukan massa jenis bola dengan prinsip Archimedes. Dari perhitungan densitas di awal, tadi kita dapatkan massa jenis Aqueous yaitu 0,97 gram per mili dan didapatkan hasil kenaikan volume Aqueous sebesar 7 mili. Pada sampel alkohol didapatkan massa jenis sebesar 0,764 gram per mili dan memiliki kenaikan volume alkohol sebesar 7,1 mili. Dan sedangkan pada minyak goreng memiliki massa jenis sebesar 0,884 gram per mili dan memiliki kenaikan volume minyak sebesar 7,2 mili. Kesimpulan yang didapatkan pada percobaan kali ini adalah 1. Viskositas adalah salah satu sifat fisik cairan yang menyatakan ukuran kekentalan cairan yang menyatakan besar kecilnya gerakan pada cairan. Yang kedua, semakin besar viskositas suatu fluida, maka fluida tersebut semakin sulit bergerak. Dan yang ketiga, kekentalan dari suatu fluida dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu larutan tersebut, maka harga kekentalan dari larutan tersebut semakin kecil. Thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Bye-bye.